Batu junjung derajat, ketika Tuhan mengangkat derajat lewat tangan gaib alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu. Dalam hidup ini, tak semua hal bisa dijelaskan oleh logika. Ada yang berjalan karena usaha, tapi ada pula yang melesat karena izin dari langit. Dan di antara serpihan bumi yang mengandung rahasia, Tuhan menitipkan tanda-tanda, isyarat-isyarat kecil bagi mereka yang mau menyelami makna. Salah satunya adalah batu junjung derajat. Bukan batu biasa, melainkan batu yang menjadi perantara turunnya karunia. Batu yang menjadi saksi naiknya derajat seseorang. Batu yang dititipi Khodam, makhluk ciptaan Allah yang taat dan bertugas menjaga. Dalam ajaran para leluhur, segala sesuatu yang mengandung berkah tak akan datang kecuali atas kehendak Tuhan. Maka, mereka yang mendapatkan batu junjung derajat, bukan karena kebetulan, tapi karena sudah ditulis dalam Lauhul Mahfudz, bahwa dirinya kelak akan dinaikkan martabatnya, dipantaskan menjadi pemimpin, dan dipagari dari segala mara bahaya yang tak terlihat oleh mata. Dalam tiap lapis warnanya, tersimpan doa-doa yang membatu, dan dalam tiap motifnya, ada pesan dari alam yang telah bersujud kepada Tuhan lebih lama dari usia manusia. Khodam yang menjaga bukanlah Tuhan, tapi makhluk yang bekerja atas nama izinnya, bukan untuk disembah, tapi untuk dijadikan wasilah. Sepanjang manusia tetap menjaga tauhid dan adab. Batu ini menyimpan kekuatan, tapi hanya akan terbuka jika pemiliknya juga menjaga hubungan dengan Yang Maha Memiliki. Ia adalah perantara, bukan sumber. Ia adalah tanda, bukan tujuan. Mereka yang mendapatkan batu junjung derajat, biasanya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan secara diam-diam. Mereka yang hatinya lurus, yang niatnya murni, yang derajatnya akan dinaikkan bukan karena dunia, tapi karena takdir yang ditulis dengan tinta cahaya. Karena kesuksesan sejati bukan hanya soal harta dan pangkat, tapi tentang bagaimana Tuhan meninggikan derajat manusia melalui cara-cara yang kadang sulit dijelaskan oleh manusia lain. Dan kini, mari kita kenali lebih dalam satu persatu jenis batu junjung derajat. Batu yang menyimpan misteri, kekuatan, dan karunia tak kasat mata. Bagi yang butuh peralatan elektronik, admin sudah siapkan linknya di bawah. Pertama, batu junjung derajat kristal cermin bening dari takdir ilahi. Ada cahaya yang tak menyilaukan, tapi menembus hati yang gelap. Ada kejernihan yang tak hanya di mata, tapi menyentuh lubuk jiwa terdalam. Itulah batu junjung derajat kristal. Sebuah batu bening, terlihat sederhana namun memancarkan aura ketenangan. Serat-seratnya menyerupai lapisan kristal, seolah terbentuk dari embun yang membeku oleh zikir alam selama ribuan tahun. Simbol kesucian dan penjernih takdir. Batu ini dipercaya oleh para leluhur sebagai simbol kejernihan niat, tempat berkumpulnya energi dari tanah dan langit, yang hanya akan bekerja bila sang pemilik memurnikan hatinya dari kesombongan. Orang-orang tua dulu berkata, batu ini tak akan menunjukkan tuahnya jika pemiliknya masih terikat dunia. Mereka yang benar-benar pasrah kepada kehendak Allah, yang menapaki tangga sukses dengan penuh sabar, akan merasakan sendiri bagaimana batu kristal ini membukakan jalan-jalan tak terduga. Khodam penjaga, arwah leluhur penuntun jiwa. Di balik kilaunya yang jernih, bersemayam khodam penuntun, bukan jin sembarangan, melainkan arwah leluhur yang telah mendapatkan izin Tuhan untuk membimbing secara halus. Ia tidak menampakkan diri. Ia tidak bicara dengan suara, tapi hadir dalam mimpi, dalam rasa, dalam keputusan-keputusan penting yang terasa ringan dijalani. Khodam ini bukan untuk disembah, tapi ia ada sebagai tanda bahwa alam gaib tunduk pada kehendak Tuhan dan siap membantu mereka yang hidupnya lurus, adil, dan tidak sombong. Budaya, ritual, dan pemiliknya. Di beberapa wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat, batu kristal junjung derajat ini dipakai oleh para guru spiritual, oleh pemuka pesantren, oleh pejabat yang dikenal bersih, bahkan oleh para penarik rejeki yang senantiasa menjaga wudhu dan amalannya. Biasanya sebelum digunakan, batu ini diruat dengan doa, diperkenalkan kepada alam lewat air zam-zam, atau diletakkan di bawah langit malam Jumat Kliwon. Karena dipercayai, malam itulah di mana tirai antara dunia nyata dan gaib menjadi paling tipis. Tuah utamanya, ketenangan, harisma,
dan kelapangan rezeki. Jika dipakai oleh orang yang beriman dan beradab, batu ini memancarkan 3 hal. Pertama, ketenangan dalam menghadapi ujian. Kedua, harisma dalam berbicara dan memimpin. Ketiga, kelapangan rezeki yang datang dari arah tak terduga. Dan semua itu bukan karena batunya, tapi karena Tuhan yang memilih menurunkan keberkahannya lewat batu ini. Karena kadang Tuhan mengirim pertolongannya lewat cara yang tak biasa. Melalui kilau bening sebuah batu yang menyimpan takdir bagi mereka yang sabar dan percaya. Kedua, batu junjung derajat sayap. Ketika derajat diangkat setinggi langit. Ada batu yang tak sekadar keras, tapi mengandung doa yang mengeras. Ada motif yang menyerupai sayap, seolah Tuhan hendak mengingatkan. Derajatmu bisa terbang jika hatimu tak diikat oleh dunia. Itulah batu junjung derajat sayap, sebuah pusaka alam yang terbentuk dari unsur tanah yang bersujud, air yang bersyahadat, dan angin yang berzikir kepadanya sejak zaman azali. Sayap yang mengangkat martabat. Ciri utamanya adalah pola menyerupai sayap burung. Runcing di ujung, melebar ke samping, dengan warna-warna yang beragam. Coklat, merah muda, kuning keemasan, seperti cahaya fajar. Leluhur menyebutnya sebagai tanda angin duur. Tanda bahwa seseorang akan diangkat martabatnya melewati batas-batas yang tak diperkirakan manusia biasa. Konon, siapapun yang memakai batu ini dengan keikhlasan dan tawadhu kepada Tuhan, akan naik posisi, naik wibawa, bahkan naik kepercayaan dari banyak orang. Hodam penjaga, sayap gaib yang membuka jalan. Di dalam batu ini, bersemayam hodam penjaga yang digambarkan dalam mimpi sebagai burung putih besar atau sesosok lelaki tua berjubah yang menyebarkan sayap cahaya. Tapi ingat, ia hadir bukan untuk disembah, melainkan sebagai perantara pertolongan Tuhan bagi mereka yang sabar dan beradab. Hodam ini akan bekerja bila pemiliknya menjaga syalat, menjaga lidahnya dari fitnah, dan tidak menggunakan batu ini untuk kesombongan. Karena sayap yang tulus akan terbang, tapi sayap yang sombong akan hangus oleh api langit. Di tanah Parahyangan, batu ini dikenal sebagai sayap Pakuan. Konon berasal dari bebatuan yang terbelah oleh suara azan pertama yang dikumandangkan di sebuah gunung. Batu itu pecah dan membentuk pola sayap. Sejak saat itu, dipercaya bahwa batu ini hanya akan ditemukan oleh mereka yang sedang dalam tekanan hidup, namun tidak menyerah. Ia datang saat engkau jatuh, bukan untuk menghibur, tapi untuk mengangkat. Pengaruh budaya dan penggunaan. Dulu dipakai oleh para pemimpin adat, panglima perang yang tak haus darah, dan pejabat desa yang menjaga rakyat kecil. Sekarang, banyak digunakan oleh pemilik usaha, guru besar, kepala daerah, dan siapapun yang sedang meniti karier dengan hati yang bersih. Dipercaya membawa energi keberanian yang lembut, kepemimpinan tanpa tekanan, dan perlindungan dari fitnah dan pengkhianatan. Tuah utamanya, kepemimpinan, naik pangkat, dan perlindungan. Jika digunakan dengan laku yang benar, batu junjung derajat sayap memancarkan. Pertama, aura wibawa dan kepemimpinan alami. Kedua, kemudahan dalam meraih kepercayaan orang banyak. Ketiga, perlindungan dari niat jahat dan kedengkian sekitar. Tapi sekali lagi, semua hanya akan terjadi atas izin Allah yang maha tinggi. Karena derajat yang sejati bukan datang dari dunia, melainkan dari langit yang penuh kasih sayang. Ketiga, batu junjung derajat Sulaiman, hikmah tersembunyi dari raja segala makhluk. Ada batu yang tak bersuara, tapi menyampaikan pesan yang dalam. Ada motif yang tak bergerak, tapi membawa langkahmu menuju kebijaksanaan. Itulah junjung derajat Sulaiman, batu bertuah yang memancarkan aura kebijakan, wibawa yang meneduhkan, dan daya tarik yang datang dari hati yang bersih, motif dan keagungan. Pola batunya menyerupai gelombang yang memutar, warna-warni khas batu Sulaiman, coklat madu, oranye, merah batu bata, seolah menggambarkan perjalanan panjang seorang hamba menuju pemahaman hakikat. Batu ini dipercaya sebagai simbol keseimbangan antara kekuasaan dan keimanan. Hodam penjaga, pembisik hikmah. Di balik keindahannya, tersimpan hodam penjaga yang dikenal sebagai Hikmatul Qadim. Sosok cahaya bersorban putih yang hanya muncul dalam mimpi, memberikan petunjuk dan keputusan bijak bagi mereka yang sedang dihadapkan pada keraguan. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyinari lorong yang gelap dalam hidup.
Di beberapa pesantren tua, batu ini diyakini sebagai bagian dari mimpi seorang kiai yang melihat Nabi Sulaiman datang dan meletakkan batu ini di telapak tangannya, sembari berkata, "Gunakan ini dengan amanah, jangan untuk memikat dunia." Pengaruh budaya. Batu ini banyak dipakai oleh kiai dan guru ngaji, tokoh adat yang menengahi konflik, politisi jujur yang dicintai rakyat. Dipercaya mempermudah negosiasi, meluluhkan hati keras, dan menjaga wibawa dalam ucapan. Tuah utama, harisma, hikmah, dan jodoh yang tertunda. Batu ini memberi pertama kekuatan berbicara yang menenangkan. Kedua, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Ketiga, keterhubungan batin yang kuat termasuk mempercepat jodoh. Semua terjadi bila sang pemilik meletakkan niatnya pada Tuhan semata. Karena kebijaksanaan adalah cahaya yang datang dari langit, dan batu ini hanyalah cerminnya. Keempat, batu junjung derajat lavender, penyejuk luka dan penuntun jiwa. Ada luka yang tak tampak, tapi membekas di jiwa. Ada penawar yang tak berupa obat, tapi hadir dalam cahaya lembut ungu dari bumi. Itulah batu junjung derajat lavender. Motif lembut yang menyentuh jiwa. Warnanya ungu kebiruan, seperti kelopak bunga lavender saat senja. Pancaran warnanya menenangkan, menyejukkan bagi mereka yang sedang terluka batinnya, namun tetap bersyukur. Khodam penjaga, ibu tua penyayang. Khodam dari batu ini muncul dalam mimpi sebagai sosok wanita tua berselendang putih. Ia dikenal sebagai Mbok Pituah yang memberi mimpi tentang masa lalu, agar pemilik batu belajar dari kesalahan tanpa tenggelam dalam penyesalan. Ia mengajarkan, maafkan dirimu, dan Tuhan akan membukakan jalan baru. Mitos dan pengaruh budaya. Dulu batu ini dipercaya sebagai batu pelipur lara para putri keraton yang kehilangan suami, jabatan, atau cinta dunia. Diletakkan di bawah bantal, dipercaya akan menyembuhkan hati lewat mimpi dan zikir. Sekarang digunakan oleh praktisi penyembuhan energi, guru meditasi, ibu rumah tangga yang menjaga kedamaian keluarga, tuah utama, ketenangan, penyembuhan batin, dan intuisi. Membantu, pertama menghilangkan trauma lama, kedua meningkatkan kemampuan empati, ketiga meningkatkan kepekaan spiritual terhadap kebenaran. Karena yang paling kuat bukan yang tak pernah jatuh, tapi yang mampu berdiri dengan hati yang tenang dan senyum yang lembut setelah badai. Kelima, batu junjung derajat merah delima, api keberanian dalam darah kesatria. Merahnya tak sekadar warna, tapi semangat yang mengalir dari ujung jari ke dalam jiwa. Batu ini bukan untuk mereka yang pengecut, melainkan bagi yang siap menjaga amanah langit, motif dan keanggunan. Warnanya merah pekat. Jika diterawang, kadang tampak bercahaya dari dalam. Seperti bara yang tidak membakar, tapi menghangatkan hati pemiliknya. Khodam penjaga, pendekar gaib. Konon, batu ini dijaga oleh khodam berjubah hitam dan bertaring putih, yang muncul saat sang pemilik dalam bahaya besar. Ia disebut sebagai Abdi Delima, penjaga darah satria yang hanya muncul ketika jiwa pemiliknya benar-benar terancam. Dianggap sebagai salah satu 7 batu sakti dari tanah Jawa, hanya muncul di tempat yang pernah dilalui oleh prajurit keraton. Dulu dipercaya hanya bisa ditemukan oleh keturunan pendekar, pemilik darah prajurit, atau orang yang ditakdirkan memimpin lewat penderitaan. Tuah utama, perlindungan, harisma, dan rezeki mendadak. Manfaatnya, pertama menolak santet dan ilmu hitam. Kedua, memancarkan wibawa besar. Ketiga, membuka peluang rezeki secara cepat. Tapi ingat, kekuatan tanpa kendali adalah bencana. Maka, batu ini hanya bersinar bagi mereka yang memohon perlindungan kepada Tuhan, bukan pada kekuatan dirinya sendiri. Keenam, batu junjung derajat hitam, kekuatan hening sang penjaga malam. Di dunia ini, ada kekuatan yang tidak bersuara, tapi membuat musuh gentar. Ada wibawa yang tidak dipamerkan, tapi membuat orang menunduk hormat. Itulah batu junjung derajat hitam, batu yang tidak mencari cahaya, karena ia sendiri adalah malam yang memancarkan keheningan sakral. Motif dan aura kehitaman. Warna hitam legamnya bukan tanda kelam, tapi simbol dari keteguhan hati, dari rahasia yang tak perlu diumbar, dari jiwa yang mampu berdiri di tengah badai tanpa goyah. Kadang muncul kilau ungu atau biru tua jika terkena cahaya, seperti bintang yang malu-malu di langit gelap.
Hodam penjaga, sang bayangan penuntun, dikenal dalam mimpi sebagai sosok berjubah hitam, dengan mata menyala namun tak menyerang. Ia disebut bayang sunyi, hodam penjaga yang menjaga dari balik layar, yang tidak muncul kecuali jika pemiliknya berada di ambang bahaya besar, baik fisik maupun gaib. Ia tidak menuntut apapun, kecuali niat lurus dan keyakinan penuh pada Tuhan. Konon, batu ini ditemukan di tempat-tempat wingit seperti Goa Pertapaan, dasar sungai tua sisa-sisa pemakaman keramat. Dianggap sebagai batu para pertapa sakti yang mengasingkan diri bukan karena kalah, tapi karena menjaga dunia dari kejauhan, pengaruh budaya. Digunakan oleh paranormal pelindung kampung, petapa gunung, jawara yang hidup dalam laku diam. Dipercaya memblokir santet, memantulkan niat buruk dan memagari rumah dari gangguan makhluk halus. Tuah utama, perlindungan, tenaga dalam, dan kekuatan batin, memberi. Pertama, ketenangan dalam keputusan sulit. Kedua, kekuatan batin untuk bertahan dalam tekanan. Ketiga, aura karisma misterius yang disegani lawan dan disayangi kawan. Tapi semua ini hanya terjadi jika pemiliknya tetap bersandar pada Tuhan, bukan pada kesaktiannya sendiri. Ketujuh, batu junjung derajat kombinasi, harmoni sakti dari 7 unsur alam. Jika batu-batu lain membawa satu kekuatan, batu ini membawa semuanya. Ia adalah perwujudan dari keseimbangan, antara terang dan gelap, antara api dan air, antara langit dan bumi. Itulah batu junjung derajat kombinasi. Batu paling langka dan rumit dalam coraknya, namun justru disitulah letak kesaktiannya. Penuh perpaduan warna, hitam, merah, putih, kuning, hijau. Garis-garis yang melingkar, berkelok, menyilang, membentuk semacam peta gaib kehidupan. Batu ini tampak seperti lukisan alam yang menyimpan pesan dari semesta. Hodam penjaga, para penuntun tertinggi, bukan hanya satu. Konon, batu ini dijaga oleh 3 hodam, masing-masing dari unsur tanah, angin, dan cahaya. Mereka hanya muncul saat pemilik batu ini berada di persimpangan besar hidupnya, antara memilih jalur terang atau gelap. Hodam ini bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk disyukuri, karena hanya hadir bila pemiliknya memiliki niat luhur dan niat mulia. Dalam budaya Jawa kuno, batu ini dikenal sebagai watu wasita jagat, batu petuah dunia. Hanya dimiliki oleh para empu, resimen pusaka, atau raja bayangan yang menjaga harmoni negeri di balik tirai kekuasaan. Digunakan oleh tokoh spiritual lintas aliran, pewaris ilmu tua, praktisi ilmu lintas dimensi yang sudah bersih dari ambisi duniawi. Batu ini tidak bekerja pada orang yang tamak, karena energinya akan membalik dan justru membawa kegagalan. Tuah utama, keselarasan hidup, rezeki seimbang, dan kewaskitaan. Pertama, kemudahan dalam menghadapi banyak bidang kehidupan. Kedua, pembukaan jalan rezeki dari arah tak terduga. Ketiga, kemampuan membaca tanda-tanda zaman dan pertanda gaib. Inilah batu dari para penjaga keseimbangan. Dan hanya mereka yang menjaga hubungan dengan Tuhan secara jujur dan ikhlas yang akan mendapatkan manfaat sepenuhnya dari batu ini. Batu junjung derajat bukan sekadar hiasan. Ia adalah cermin takdir, jembatan karunia, dan penanda bahwa Tuhan bisa menurunkan berkahnya lewat hal yang sederhana, asal kita siap menjaga adab, iman, dan tujuan hidup. Karena yang menaikkan derajat bukan batu, tapi Tuhan yang maha mengangkat. Batu hanyalah wasilah. Dan keberhasilan sejati hanya akan mendatangi mereka yang menyatukan ikhtiar lahir dan batin. Semoga uraian ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang keajaiban dan hikmah tersembunyi di balik batu junjung derajat. Semoga kita semua senantiasa diberi petunjuk dan keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.